Suatu malam, Arman dan Yakub bertugas bersama Dita. Sebelum pasien datang, mereka terlebih dahulu berkumpul di ruang tengah. Mereka tengah mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan juga apa yang telah mereka rasakan selama bertugas di desa. Kok rasanya aku tidak betah di desa ini ya? Bawaannya ingin segera pulang saja ke kampung, ujar Yakub. Aku juga begitu. Rumah yang kutempati bersama Yakub sering sekali mendapat teror dari makhluk kepala kambing itu. Tidak jarang mereka membuat kami harus mengungsi ke rumah Pak Kades, kata Arman, sependapat dengan penuturan Yakub. Dita tercenung mendengar penuturan kedua rekannya itu. Ia ingin menghubungi Asot, namun tidak tahu caranya. Ia memang belum pernah mencoba menghubungi makhluk yang telah memberi ia kepercayaan itu. Bertugas di sini mah memang harus besar nyali, Mas. Sudah tidak aneh kalau desa ini sering ada hal-hal aneh, katanya. Kalau begini terus siapa yang tahan, Mbak? Digangguin terus ya, semua orang pasti akan minggat, tukas Arman. Terdengar suara seperti benda keras dan berat yang menabrak sesuatu di belakang, membuat Dita dan yang lain terperanjat kaget. Apa itu? Seperti suara tabrakan, ucap Yakub dengan nada panik. Aku akan memeriksanya, kata Arman, seraya berlalu menuju bagian belakang puskesmas. Dita dan Yakub tidak mau tinggal diam. Mereka pun mengikuti kemana Arman pergi. Sesampainya di ruang belakang, mereka terkejut melihat sosok makhluk besar bertanduk domba. Sosok itu sedang mengerang kesakitan. Sementara tidak jauh darinya terdapat sosok lain yang ukurannya sama. Sosok yang lain itu memiliki sorot mata berwarna merah. Kalian jangan kesini, kata makhluk yang sedang terkapar itu, sembari berusaha bangun. Kamu siapa? Tanya Dita dengan nada panik. Makhluk itu melihat ke arah Dita, kemudian mengibaskan tangannya agar Dita dan kawan-kawan pergi. Tanpa menunggu lagi, Dita dan yang lain segera meninggalkan ruangan belakang puskesmas. Sesampainya di ruangan tengah, mereka merasakan hawa panas menyelimuti. Saat melihat keluar, Dita melihat banyak sekali makhluk sejenis Asot, namun memiliki sorot mata berwarna merah, sedang mengepung puskesmas. Dita tentu saja merasa sangat panik menyaksikan hal itu. Ia bingung harus melakukan apa. Kita dikepung, pekik Yakub dengan panik sambil celingukan. Wajahnya memancarkan ketakutan yang sangat. Dita melihat ke arah sudut ruangan puskesmas, di mana terdapat pot tanaman dengan tanaman yang mengeluarkan cahaya berwarna biru muda. Disitulah Asot rupanya berada. Dita kemudian mengambil pot tanaman tersebut, kemudian berjongkok di depan tanaman itu. Kalian tidak akan kenapa-kenapa. Keluarlah dari puskesmas dan cari sebuah rumah di desa sebelah, Bu Dokter. Pemuda itu dapat bekerja sama denganmu, ujar Asot tanpa berani menampakkan diri. Lalu bagaimana denganmu? Di belakang itu apakah dia temanmu dengan sedang dalam bahaya? Tukas Dita sambil sekali-sekali melongok ke belakang. Askalon, dia adalah petarung tertangguh kami. Dia tidak akan kalah begitu saja, kecuali jika seluruh unit musuh menggeroyoknya, jawab Asot yakin. Baiklah, aku akan mencari pemuda itu. Kamu jaga diri baik-baik, kata Dita, kemudian beranjak pergi. Dita, kamu mau kemana? Ini bahaya tahu, seru Arman yang lantas menyusul ke di situ. Kita bisa keluar dari sini, teman-teman. Jangan tanya-tanya, oke? Tukas Dita seraya berlari keluar puskesmas. Sementara Arman dan Yakub hanya bengong melihat Dita yang buru-buru meninggalkan puskesmas. Mereka terkejut saat Dita melewati begitu saja gerombolan makhluk raksasa bertanduk itu. Kita juga pergi. Tampaknya mereka tidak akan mengganggu kita, kata Arman seraya berlalu keluar puskesmas diikuti Yakub. Seperti halnya Dita, mereka berdua pun dapat melewati gerombolan pasukan sirah domba itu tanpa gangguan. Di rumah tempat tinggal Laila dan kawan-kawan, Laila dan Rina terkejut
dengan kedatangan Dita yang tergesa-gesa. "Dita, kamu habis berlari?" tanya Rina sambil menyongsong temannya itu. "Iya Rin, mereka mengepung puskesmas," tukas Dita seraya terengah-engah. "Mereka?" ucap Laila sambil menatap penasaran ke arah Dita. "Tuh kan, kita diganggu lagi," keluh Rina. "Setidaknya mereka tidak kemari kan? Anehnya mereka seolah terpusat di puskesmas. Aku melihat sendiri, di antara mereka ada yang sedang bertarung." Dita menatap ke arah Laila dan Rina bergantian. "Rin, La, aku membutuhkan bantuan kalian," tambahnya. "Bantuan apa, Dit?" tanya Rina. "Antar aku ke desa Kayu Jati. Ada seseorang yang harus aku temui," papar Dita sembari menatap wajah kedua temannya itu bergantian. "Malam-malam begini?" Laila menatap bingung ke arah Dita. "Iyalah, ini sangat penting. Please," kata Dita seolah memohon. "Tidak perlu Bu Dokter," ujar seseorang yang tiba-tiba muncul di teras rumah, membuat semuanya terkejut, kemudian melihat ke arah orang tersebut. "Kamu kok tiba-tiba ada di sini?" Dita menatap bingung ke arah orang yang baru tiba itu. Semua orang menatap ke arah pemuda yang baru tiba itu. Mereka terkejut dengan kedatangan orang yang baru mereka lihat itu, kecuali Dita tentunya yang sudah pernah bertemu dengan pemuda itu. "Mas Rahman, kok bisa di sini? Tahu dari siapa tempat tinggal kami?" tanya Dita sembari menghampiri Rahman yang masih berdiri di tepi teras. "Ayah saya menunjukkan tempat Bu Dokter tinggal. Beliau tahu maksud saya mencari Bu Dokter," tukas Rahman sambil mengalihkan pandangan pada Laila dan Rina. "Kenalkan, nama saya Rahman. Kalian pasti temannya Bu Dokter," lanjutnya memperkenalkan diri pada Laila dan Rina. "Aku Laila dan ini Rina. Mas Rahman kenal Dita di puskesmas kah?" tukas Laila sambil menoleh ke arah Rina. Rahman mengangguk, kemudian menatap serius ke arah Dita. "Bu Dokter, bolehkah saya memanggil nama Anda?" ucapnya. "Saya tidak pernah meminta Mas Rahman memanggil saya dengan sebutan Bu Dokter kok. Silakan Mas Rahman memanggil saya dengan nama saja. Tidak usah pakai Bu. Saya bukan ibu-ibu kok," tukas Dita sambil menatap penasaran ke arah Rahman. "Mas Rahman kemari ada keperluan apa?" "Oh iya, Mas Rahman masuk aja. Tidak enak mengobrol sambil berdiri begini." Setelah Rahman duduk di sofa ruang tamu, mulailah ia mengutarakan maksud dan tujuannya. "Kita sama-sama saling membutuhkan bantuan Mbak Dita. Saya membutuhkan Mbak untuk memeriksa ibu saya yang sakitnya kembali kambuh. Beliau kejang-kejang Mbak," ujar Rahman, membuat Dita dan yang lain terkejut. "Lantas kenapa harus saya yang periksa Mas?" tanya Dita bingung. Rahman menghela nafas seperti sedang sesak nafas. Beliau memanggil-manggil nama bidan Dita. Sudah pasti yang beliau maksud adalah Mbak Dita sendiri, tutur Rahman. Dita tercenung sejenak. "Di mana ibunya Mas Rahman sekarang?" ucapnya. Rahman terlihat ragu-ragu untuk menjawab. Ia seperti sedang berusaha menutup apa yang seharusnya ia rahasiakan. "Mas Rahman, Mbak Dita nanya loh, kenapa tidak dijawab?" tegur Laila yang merasa seperti ada yang disembunyikan Rahman. "Oh itu, ibu saya di rumah kerabat di kota S," kata Rahman dengan ragu-ragu. Dita terkejut mendengar jawaban Rahman. "Apa? Jadi saya harus ke sana malam-malam buta begini?" Rahman tercenung kebingungan. "Tidak perlu Bu Dokter, datang saja ke rumah kayu. Di sanalah Bu Asi berada. Bawa kujang itu. Jika terjadi sesuatu, bunuhlah," ujar Rina, membuat semuanya terkejut. Terlihatlah kedua matanya menyala berwarna biru muda, pertanda asal muncul, memberi petunjuk kepada Dita. "Mas Rahman, kenapa kamu berbohong?" tanya Dita, sembari menatap tajam ke arah Rahman yang masih terkejut dengan perkataan Rina.
Rahman hanya celingukan, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Aku rasa dia punya alasan kenapa berbohong, Bu Dokter. Sebaiknya Bu Dokter cepatlah ke rumah kayu. Aku sebenarnya tidak ingin ada yang terbunuh. Namun kali ini terpaksa hal itu terjadi, bukan demi aku dan teman-temanku, tetapi demi kalian dan seluruh warga desa ini, ucap Asad melalui lisan Rina. Maafkan aku karena telah berbohong. Aku melakukan itu karena aku ingin menjauhkanmu dari ibuku, Bu Dokter. Beliau adalah wanita yang sangat aku hormati. Namun, beliau bisa berbahaya buatmu. Beliau sangat tercela, tutur Rahman seraya menghela nafas berat. Dita dan Laila hanya bisa melungu mendengar pemaparan Rahman. Sementara Rina yang sedang dirasuki Asad hanya memperhatikan Rahman dan kelebatan bayangan yang sedang berusaha memasuki area rumah tempat tinggal Laila dan kawan-kawan. Bu Dokter, pergilah. Laila akan mendampingimu, sementara aku dan Rosdan akan mengalihkan perhatian para Raspati yang berusaha mengejar kalian. Pemuda, kau cepatlah temui ayahmu dan kabarkan kejadian ini, kata Asad kemudian. Dita bersama Laila kemudian bergegas meninggalkan rumah menuju tenggara desa, di mana rumah kayu berada. Sementara Rahman menuju rumah Pak Dodi yang berada di utara. Dita dan Laila tampak berlari kecil di jalan desa menuju salah satu dusun di mana rumah kayu berada. Konon, rumah itu adalah milik pendiri desa, yaitu Marbun Sanjaya. Rumah itu disebut rumah kayu karena hampir seluruh bagiannya adalah kayu, kecuali paku, engsel, dan gembok. Rumah tersebut berdiri sekitar 10 meter jauhnya dari jalan desa. Rumah itu juga tidak teraliri listrik, mengingat mitos yang beredar di masyarakat desa bahwa rumah tersebut harus dijauhkan dari unsur modern. Ditambah lagi fakta bahwa rumah itu tidak ada yang mengisi. Jadi untuk apa dipasangi jaringan listrik jika tidak ada yang menghuninya? Kembali ke Laila dan Dita yang sedang berjalan sambil ternganga. Jauh juga lokasinya. Kenapa sih tidak ada motor di sini? Ujar Dita sambil mengusap keringat di keningnya. Dit, kamu kok percaya banget sama makhluk itu? Apa kamu tidak curiga terhadapnya? Tanya Laila. Aku hanya mengikuti apa yang dia pinta. Kalau aku menolak, bisa saja aku sudah mati sekarang. Kalau aku menolak, bisa saja aku sudah mati sekarang, tukas Dita. Hanya itu alasanmu? Tanya Laila gusar. Dita menghentikan langkahnya, kemudian melihat ke arah Laila dengan tatapan susah ditebak. Sementara itu, silet sebuah rumah besar berdiri sekitar 15 meteran dari mereka. Dita dan Laila berdiri sembari memandangi pintu rumah besar itu. Saat itu gelap karena tiadanya penerangan, namun mereka dapat melihat setitik cahaya dari sela-sela dinding kayu rumah tersebut. Sekarang bagaimana, Lak? Aku ragu banget sekarang, ujar Dita dengan was-was. Aku tidak tahu mengenai persekutuanmu dengan makhluk itu, Dit. Apapun yang telah kau lakukan akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Mereka telah memilihmu dan kau siapkah akan hal itu? Tukas Laila. Dita termenung sembari menatap ke gang pintu dengan takut. Ia memang tidak merasa yakin untuk melakukan apa yang diminta Asad. Terlebih kata bunuhlah yang terus saja terngiang-ngiang di benaknya. Aku tidak menyarankan kau menuruti mereka, Dit. Tapi itu terserah kau saja sih. Tapi bakal ada konsekuensinya jika kau melanggar atau menuruti permintaan mereka, ucap Laila lagi. Terdengar suara benda jatuh di dalam rumah, membuat kedua gadis itu tersentak kaget. Keduanya saling pandang dengan perasaan was-was tidak terkira. Mendadak pintu depan yang sedang dihadapi Dita dan Laila terbuka, kemudian terbanting keras. Angin kencang mendadak bertiup, meniup pepohonan yang berada di sekitar rumah hingga meliuk-liuk. Daun-daun jendela terbuka begitu saja dan berkibar-kibar
karena tiupan angin kencang yang datang mendadak itu. Dari dalam rumah terlihat nyala api berkobar menerangi seluruh ruangan. Di balik kobaran api, terlihat siluet sosok seorang wanita berkebaya tengah berjalan gontai. Dita dan Laila menatap dengan waspada ke arah kemunculan sosok itu. Semakin jelas terlihat jika sosok tersebut adalah ibunya Rahman atau Bu Asih. Hal itu membuat Dita terkejut karena setahunya Bu Asih dalam kondisi tidak dapat berjalan sehingga menggunakan kursi roda. Namun kali ini Bu Asih dapat berjalan normal layaknya orang yang sehat. Sosoknya semakin mendekat ke arah pintu depan yang terbuka lebar diiringi cahaya kobaran api di tengah ruangan. "Selamat datang anak-anak. Saya sangat senang dengan kedatangan kalian. Silakan masuk ke rumah ini," ucap Bu Asih dengan mimik aneh. Dita dan Laila hanya menatap ngeri ke arah Bu Asih. Bagaimana tidak, ibu-ibu tersebut menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. "Loh, kenapa malah diam saja? Ayo masuk," bentak Bu Asih membuat ciut nyali keduanya. "Maaf Bu, ada yang bisa kami bantu kah? Putra ibu ingin saya memeriksa ibu," kata Dita dengan ragu-ragu. "Apa?" Bu Asih melotot ke arah Dita. "Tadi sore, putra ibu, Mas Rahman, datang meminta teman saya memeriksa ibu." Laila mencoba membantu Dita. "Saya tidak sakit. Kamu tidak perlu memeriksa saya," ucap Bu Asih dengan nada datar. "Ngomong-ngomong, ibu sudah bisa berbicara," ujar Dita, membuat Bu Asih melotot ke arahnya. "Saya ini tidak bisu. Terus apa yang akan kalian lakukan di sini?" Bu Asih menatap dingin ke arah Dita dan Laila. Setelah berkata demikian, Bu Asih berbalik kembali ke dalam rumah. Ia berjalan melewati kobaran api unggun yang menyala di tengah ruangan itu. Hal itu membuat Dita dan Laila merinding. Tiba-tiba suatu hal aneh terjadi, di mana mereka berdua secara mendadak berada di dalam suatu ruangan yang sangat luas dengan furnitur serta lukisan-lukisan besar. "Lah, kok kita bisa berada di sini sih?" ujar Dita dengan panik. Laila tampak celingukan, kemudian menatap ke arah sebuah lukisan yang terpampang di dinding berwarna krem yang mulai pudar itu. "Kita sebenarnya sedang berada di mana? Apa dalam rumah itu, Dit? Tapi kita kan belum masuk," kata Laila seraya mendekat ke arah lukisan itu. "Lah, kamu mau ngapain? Lukisan itu seram tahu," kata Dita seraya mengikuti Laila. Lukisan berukuran 1,5 meter itu menampilkan sosok laki-laki muda berpakaian adat Sunda bernuansa serba merah. Laki-laki itu memegang keris yang bersarung yang terselip di pinggangnya. Yang membuat lukisan itu terlihat seram bukan sosok laki-laki itu, melainkan sosok-sosok di belakangnya. "Aku seperti pernah melihat dia sebelumnya, tapi di mana ya?" ucap Laila setengah bergumam. Dia tertegun saat melihat laki-laki di lukisan seolah-olah sedang memperhatikannya. "Lah, kamu merasa dia ngeliatin kamu gak?" ucapnya, membuat Laila terkejut. "Dia tidak menatap ke depan, melainkan ke kiri. Bagaimana mungkin dia melihat ke arah kita?" serga Laila sambil memperhatikan lukisan itu. "Tapi aku melihatnya seperti sedang memperhatikanku lah," kata Dita yakin sambil bergidik ngeri. Angin kencang mendadak berembus di dalam ruangan. Angin tersebut terasa dingin, mengembus ke tubuh dua gadis itu. Kelebatan sosok-sosok besar berseliweran di antara mereka. Sosok-sosok itu seperti sedang saling menyerang satu sama lain. Mendadak tubuh Laila terangkat ke udara dengan wajah menengadah, diikuti suara nafasnya yang tercekat seperti sedang dicekik oleh tangan tak kasat mata. "Laila!" teriak Dita dengan panik sembari berusaha menyambar kaki Laila yang jaraknya semakin jauh saja dari lantai. Terdengar suara dentuman halilintar dibarengi cahaya kilat yang menerangi hingga ke dalam ruangan. Usaha Dita sia-sia saja karena tubuh Laila semakin terangkat tinggi ke udara.
Sementara ia juga merasa udara semakin panas, seperti sedang berada di dekat bara api. "Laila!" teriak Dita lagi, sembari mengejar ke arah tubuh Laila, yang kini melayang menjauh, hingga ke salah satu sudut ruangan. Dalam kepanikan yang dialami Dita, sosok Bu Asim muncul dari sudut ruangan itu, berjalan pelan ke arahnya. Dita lantas menghentikan langkahnya, bersiap mundur. "Sekarang kamu bisa apa? Temanmu tidak akan tertolong. Dia akan mati sebagai balasan atas kelancanganmu mengusikku." Bu Asim menatap tajam ke arah Dita dengan tatapan ingin membunuh. "Saya tidak merasa sudah mengusik hidup siapapun. Lepaskan teman saya. Dia tidak ada salah apa-apa sama ibu." Tukas Dita gemetar, berusaha memohon agar Bu Asim segera melepaskan Laila. Bu Asim melotot ke arah Dita. Sorot matanya menyiratkan kebencian yang Dita sendiri tidak memahaminya. "Anakku sudah terpikat padamu. Padahal aku sudah menjodohkannya dengan Arsini, gadis yang kehidupannya jauh lebih baik daripada kamu," kata Bu Asim dengan nada tajam. Dita terkejut mendengar perkataan Bu Asim. Ia pun teringat pada Rahman. Hatinya pun bertanya-tanya, apa iya Rahman menaruh hati padanya? Dita pun menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu apa-apa soal Mas Rahman. Lagi pula itu bukan salah saya, karena saya tidak memiliki kedekatan apapun dengan Mas Rahman," kata Dita memberanikan diri. "Tetap saja kamu yang salah, karena telah membuatnya terpikat. Wajah cantikmu harus saya hancurkan, agar Rahman tidak lagi menyukaimu." Kata-kata Bu Asim sangat di luar dugaan, dan membuat Dita merasa muak mendengarnya. Mendadak sebilah pisau melayang cepat ke arah wajah Dita. Saking cepatnya, Dita pun tidak sempat menghindarinya. Akibatnya, pipi sebelah kirinya tersayat pisau tersebut hingga terluka dan berdarah. "Ah!" Dita menjerit, kemudian mundur sembari menutupi pipinya yang terluka. Baru satu sayatan, sekarang yang kedua. Bu Asim yang kalap kembali melemparkan pisau yang sama ke arah wajah Dita. Kali ini Dita dapat menghindari serangan itu dengan cara menjatuhkan diri. Pisau pun menghantam lukisan besar yang sebelumnya ia dan Laila lihat. Pisau yang berlumuran sedikit darah Dita itu menancap tepat di kening lukisan laki-laki berpakaian adat Sunda itu. Darah di pisau terpercik ke wajah lukisan itu. Selanjutnya yang terjadi sangat tidak masuk akal. Lukisan laki-laki itu bergerak keluar dari kanvasnya dan menjelma menjadi sosok laki-laki di lukisan itu. Laki-laki itu menatap pilu ke arah Dita. Kemudian tanpa sepatah kata pun, ia melompat, kemudian menghalangi Dita dari serangan Bu Asim. "Cukup sudah, kau pengikut Wawagor. Hadapi aku saja," kata laki-laki itu dengan tegas sambil menatap tajam ke arah Bu Asim. "Kau akhirnya keluar juga, getah damar. Kau ingin mati sampai berapa kali ya? Berani menggangguku," balas Bu Asim seraya melemparkan pisau ke arah laki-laki bernama Getah Damar itu. Damar menangkap pisau yang dilemparkan Bu Asim ke arahnya, kemudian menjilati bilahnya. "Ini cukup, sampai aku kembali ke rawa gaib," ucapnya, kemudian memberikan pisau itu ke Dita. "Istriku, gunakan pisau ini dan kujang yang kamu bawa untuk membereskannya. Asim menginginkan kematian perempuan penyembah Wawagor ini. Kamu pasti tahu mana yang harus kamu lakukan, bukan?" ucap Damar, seraya menatap ke arah Dita yang sedang terkejut. "Aku tidak bisa melakukannya begitu saja, dan aku bukan istrimu," tukas Dita dengan gemetar. "Darahmu sudah menjadi bagian dari hidupku, jadi kau adalah istriku sekarang. Apapun yang kau inginkan akan aku lakukan, termasuk mengurus segala masalah yang berkaitan dengan para sirah domba. Suka tidak suka, itulah yang terjadi sekarang," kata Damar, membuat Dita semakin terkejut saja. Ia menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Cukup kalian berdua.
dengan kelakuan bodoh itu. Bu Asih mendadak menyerang Damar dengan tusuk konde yang ia lepaskan dari gelungan rambutnya. Damar tidak sempat menghindar. Akibatnya, tusuk konde menusuk belikatnya. Dita yang sedang berusaha mengendalikan diri lantas menusuk wajah Bu Asih dengan kujang yang ia pegang dengan tangan kanan. Selanjutnya, pisau yang ia pegang dengan tangan kirinya ia hujamkan ke jantung perempuan ganas itu. Kedua senjata itu tepat sasaran. Bu Asih mundur, kemudian menggeliat-geliat seraya menjerit-jerit dengan jeritan yang mengerikan. Sementara Damar berlutut di lantai sembari bertemu dengan tangan kanannya, sembari meringis menahan sakit. Kembali ke Bu Asih yang setelah menggeliat-geliat, tubuhnya menghilang begitu saja, diiringi suara jeritannya yang melolong panjang. Tak lama kemudian, Dita menyaksikan kemunculan makhluk-makhluk Ciradomba yang sedang bertempur. Ia mengenali beberapa di antaranya, seperti Asot dan Asklon. Ia juga melihat tubuh Layla sedang diangkat oleh salah satu makhluk Ciradomba dari faksi musuh. "Layla, lepaskan dia!" teriak Dita histeris. Damar yang berusaha bangun berbicara, "Bersabarlah istriku, tunggu aku regenerasi. Luka ini terlalu parah. Tusuk konde itu milik Wawagor, bisa menimbulkan luka yang sangat menyakitkan. Ini buktinya." Ah. Damar tampak kesakitan saat berusaha mencabut tusuk konde dari punggungnya. Mendadak salah satu pasukan musuh menerjang ke arah Dita, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ah, lepaskan aku! Tolong!" Dita berteriak minta tolong. Teriakan Dita terdengar oleh Asklon yang lantas berlari dengan posisi menyerang ke arah musuh yang sedang mengangkat tubuh Dita. Pukulan Asklon berhasil menumbangkan musuhnya hingga jatuh. Dita pun terlepas dari cengkeraman makhluk itu. Namun tiba-tiba dari belakang, musuh yang lain muncul, menusukkan pedang panjang ke punggung Asklon hingga tembus ke dada. "Ah!" Asklon menjerit kesakitan, kemudian terkulai jatuh. Teriak Asot saat melihat temannya jatuh bersimbah darah setelah menyelamatkan Dita. "Tuan, tolong bantu mereka. Mereka tidak akan menang. Musuh terlalu banyak," ucap Dita setelah berada di hadapan Damar. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia malah sibuk dengan tangannya yang berupaya mencabut tusuk konde di punggungnya. "Kumohon Tuan Damar, bantu Asot dan temannya. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada teman saya," kata Dita sambil menunjuk ke arah tubuh Layla yang masih tergantung di salah satu tangan musuh. "Tuan Damar, aku istrimu. Tolong bantulah mereka." Dita pun mengatakan kata-kata yang sukses membuat Damar menatap ke arahnya. Damar dengan segenap kekuatannya berhasil mencabut tusuk konde di punggungnya. "Tidak usah berkata begitu istriku. Aku sudah berkewajiban memenuhi apa yang kamu inginkan," ucap Damar, kemudian melompat ke arah makhluk sirah domba yang sedang menggantung tubuh Layla. Dengan tusuk konde sitaan, Damar menjatuhkan raksasa itu hingga terkapar. Layla pun terlepas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di sudut lain, Asot bersama dua rekannya yang tersisa tengah terkepung pasukan musuh. "Rosdan, Brian, aku minta maaf karena ini yang terjadi. Kita mengalami kekalahan yang menyakitkan lagi. Kita kehilangan Asklon, pejuang tertangguh kita. Mungkin kita memang akan berakhir seperti ini. Wawagor akan segera datang mengeksekusi kita," ucap Asot seraya menatap waspada ke arah pasukan musuh yang mengepungnya. Damar menyelinap di antara laki-laki pasukan musuh, kemudian berdiri di hadapan Asot. "Kau masih ingat aku, As?" ujar Damar sambil menatap ke arah Asot. Asot yang sedang berfokus pada musuh terkejut dengan kedatangan Damar. Ia lantas mengalihkan pandangan ke arah laki-laki itu. "Damar, bagaimana bisa kau hidup lagi? Bukannya kau terbunuh di tangan Wawagor waktu itu?" kata Asot tampak bingung. "Gadis itu yang menghidupkanku. Dia berjasa padaku. Sayangnya,
Dia tidak boleh jauh dariku untuk sekarang hingga selamanya. Tutur Damar membuat Asot mengernyitkan kening. Ini buruk, tapi aku akan pikirkan caranya agar ia tidak terus terikat denganmu tanpa membuatnya atau membuatmu terbunuh. Sekarang yang terpenting, bagaimana caranya kita menghadapi Lipati dan pasukannya, tukas Asot. Serahkan mereka padaku. Kalian hanya perlu menghadapi Wawakor agar tidak kembali menyentuhku, ucap Damar seraya mengunus keris yang terselip di pinggangnya. Mereka mulai menyerang, teriak Rosdan seraya menebaskan pedang bergerigi miliknya. Damar yang telah bersiap dengan serangan para sirah domba faksi tersebut melompat kemudian melayang di udara. Selanjutnya ia menusukkan kerisnya ke salah satu musuh berukuran besar itu. Setidaknya 2-3 musuh berhasil ia robohkan tanpa kesulitan yang berarti. Ia tampak mengejar ke arah musuh yang sedang mencecar Rosdan. Dilapati, kau tidak akan berhasil tanpa Wawagor, teriak Damar seraya menebas kaki musuh yang bernama Dilapati itu. Dilapati terjengkang, kemudian menyambar ke arah Damar. Damar segera melompat seraya mengucamkan kerisnya. Keris menusuk punggung Dilapati hingga makhluk tersebut jatuh telungkup. Selanjutnya ia tidak bergerak lagi. Aku rasa aku sudah selesai, kawan-kawan. Aku akan membawa istriku dan temannya keluar dari sini. Wawakor tidak akan berani pada kalian. Setidaknya itu yang aku tahu, ujar Damar kepada Asot dan yang lainnya yang kini selesai dengan pertempurannya. Aku yang akan mengajarnya jika dia berani mengusikmu lagi, Damar. Apalagi perempuan itu sudah mati sekarang, tukas Asot. Damar mengangguk, kemudian berlalu menuju Dita yang sedang berlutut di samping tubuh Laila. Setelah Damar membawa Dita dan Laila keluar dari ruangan misteri, aku bersedia ikut denganmu ke tempat asalmu, Tuan Damar, ucap Dita sambil menatap ke arah Damar. Itu memang harus kamu lakukan. Aku sebenarnya ingin kamu tetap menjadi manusia normal, agar bisa tetap tinggal bersama teman-teman dan keluargamu. Tapi insiden itu telah memaksamu untuk terus bersamaku, tutur Damar seraya menatap lembut ke arah Dita. Itulah akhir cerita dari Pasukan Berkepala Domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.